Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Rizaldi Tiras Jaya Putra Nurdin. Saya salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hari ini saya akan melakukan podcast bersama mentor saya yang dimana bertemakan analisis isu kontemporer. Oke, silakan disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pendengar Waalaikumsalam. ya, baik ya. Baik teman-teman sekalian, pendengar podcast pada malam hari ini. Perkenalkan saya Muhammad Rizaldi Trias Jayaputra Nurdin, peserta Latsar CPNS 2022 dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada bincang-bincang kali ini kita akan membahas tentang isu kontemporer teman-teman sekalian. Yang dimana isu kontemporer itu merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik di saat ini ya. Jadi isu-isu yang kita angkat ini salah satu isu yang sering terjadi di dunia pendidikan ya. Jadi di dunia pendidikan itu salah satunya kita anggaplah di dalam kampus ya. Jadi banyak sekali isu yang beredar di dalamnya. Nah, kita sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air yaitu NKRI yang memiliki suku, budaya serta kebiasaan yang sangat beragam, terkadang kebiasaan tersebut menjadi salah satu tantangan kita untuk menghadapi antar sesama ya. Jadi karena kita berbeda-beda itu terkadang juga ada yang menanggapi itu menjadi tanggapan persoalan ya seperti itu, yaitu masyarakat misalnya ya, baik itu di kalangan tempat kerja kita maupun di kalangan masyarakat yang luas. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema mengenai kekerasan-kekerasan yang terjadi di dunia kampus ya. Salah satu contoh mungkin banyak di kampus-kampus di luar sana yang sering melakukan tawuran, ya perkelahian dan lain-lain. Bagaimana sih, apa sih tanggapan kita sebagai dosen ya atau sebagai ASN di dalam kampus tersebut ya. Nah, saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Sari Rahayu Rahman, SPD MPD. Saya akan menyapa dulu. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizaldi, apa Ya, kabar? Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, Alhamdulillah. saya ya akan memperkenalkan Ibu atau yang salah satu menjadi pimpinan saya di fakultas ya. Jadi beliau namanya yaitu Ibu Sari Rahayu Rahman SPD MPD yang dimana merupakan wakil dekan 2 yang dimana membidani mengenai bidang umum dan keuangan. Nah, beliau juga merupakan seorang dosen di program studi pendidikan biologi. Baik Ibu, adapun ya permasalahan yang kita angkat pada malam hari ini mengenai kekerasan atau pemukulan misalnya ya atau tawuran yang terjadi di kampus. Apakah sejauh ini di kampus kita ya tempat kita bekerja di Unsulbar Universitas Sulawesi Barat itu pernah terjadi kasus pemukulan atau tawuran Bu, setahu Ibu? Oh iya, baik Pak Rizaldi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Eh Ya, memang kalau namanya dunia kampus ya, dunia kampus itu eh, di dalamnya kan anak mahasiswa yang berjiwa muda. iya,
semangatnya pasti membara dan pemikiran untuk apa ya, untuk apalagi kalau sudah emosi ya, dan namanya juga berteman seperti itu ya. Terkadang juga kasus-kasus seperti pemukulan yang disampaikan oleh Pak Rizaldi itu bisa terjadi. Iya. Nah, walaupun maksudnya bisa terjadi di kalangan mahasiswa sendiri atau terjadi di kalangan mahasiswa dengan staf atau staf dengan staf, itu bisa saja terjadi, Pak Rizaldi ya, karena itu tadi emosi yang tidak bisa dibendung, kemudian ada juga kata-kata yang memicu memicu untuk perkataan yang tidak seadanya, tidak sepantasnya, itu yang memicu hal itu terjadi. Menurut begitu yang saya tahu di dunia kampus dimanapun itu. Nah, dan itu yang bisa saja terjadi dan mungkin saja terjadi, bisa saja dan mungkin saja terjadi. Nah, bagaimana dengan itu kalau yang saya tahu, ya, bagaimana dengan Pak Rizaldi sendiri kalau mendengar kata kekerasan yang sempat saya sampaikan juga dan informasi yang dari kampus-kampus lain, apa yang harus kita lakukan sebagai dosen muda, ya, dosen muda yang tentunya baru berkecimpung di dunia kampus. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan yang diarahkan kepada saya. Jadi di kampus ini kita ketahui secara bersama di dalamnya itu ada banyak sekali orang, ya ada banyak sekali masyarakat yang menimba ilmu di dalamnya dan pastinya memiliki suku, kebiasaan serta adat yang berbeda-beda. Nah, sehingga terkadang ada orang, ya, walaupun sudah menimba ilmu, sudah kuliah, tapi karakter atau cara berbicaranya itu masih lantang, masih keras, dan itu memungkinkan terjadinya perbedaan di dalam cara berkomunikasi seseorang. Nah, itu biasanya menimbulkan suatu permasalahan, entah itu perkelahian dan lain-lain. Nah, menyikapi hal itu kembali lagi kita harus mengingat fungsi dari diri kita, ya, sebagai dosen atau sebagai ASN, ya Bu. Yaitu yang pertama yaitu sebagai pelaksana kegiatan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai pererat dan pemersatu bangsa. Artinya kalau kita melihat ada pertikaian atau suatu permasalahan yang berdampak keras dan seperti pemukulan ataupun tawuran, entah itu dilakukan oleh mahasiswa ataupun oleh dosennya sendiri atau oleh stafnya sendiri, itu bisa saja terjadi dalam kampus, karena namanya manusia juga pasti memiliki tindakan-tindakan yang di luar batas. Nah, olehnya itu bagaimana kita sebagai ASN atau dosen itu harus betul-betul menerapkan yang namanya nilai-nilai integritas di dalam diri kita, sehingga nilai-nilai itulah yang akan kita bawa, yang akan kita emban dan kita implementasikan, yang nantinya membawa ke mahasiswa sendiri atau ke ke anak didik kita
kita bisa arahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya tawuran, ya terjadi tawuran, itu nanti kita bisa arahkan dengan baik lewat fungsi kita sebagai ASN dan kita memiliki integritas yang baik seperti itu, Ibu. Nah, baik. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Rizaldi ya. Nah, untuk menyikapi seperti tawuran, kekerasan yang terjadi di kalangan mahasiswa, hal itu juga memang sampai dengan sekarang masih terjadi, ya. Terjadi. Contohnya kemarin saya sudah dapat informasi dari teman yang di UIN, itu terjadi tawuran antar mahasiswa karena dendam lama, ya, dendam lama, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Pak Rizaldi terkait tawuran tersebut, dan bagaimana informasi itu jika disebarkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, seperti itu Pak Rizaldi. Baik. Tanggapan Pak Rizaldi sebagai ASN, calon ASN, tapi insya Allah ASN-nya sebentar lagi ya Pak ya. Ya baik Ibu, menyikapi masalah tawuran Ya. yang mana motifnya itu biasanya dendam lama, ya. Ya itulah yang perlu kita mencari tahu akar itu dari mana. Nah biasanya itu dari perkumpulan-perkumpulan, ya. Jadi bukan hanya, kita tidak bisa menyalahkan di sini yang namanya himpunan mahasiswa, karena himpunan juga merupakan satu bagian struktural di dalam kampus, ya, yang mesti ada Ibu. Tapi disitulah yang misalnya terbentuk karakter-karakter si anaknya ini menjadi anak yang bobrok kalau ketemu dengan senior-seniornya yang dulunya masih bobrok dan tidak mau ingin memutus rantai perkelahian seperti itu. Jadi tugas kita sebagai ASN itu betul-betul harus mencari tahu dari mana sih asal usul perkelahian ini muncul. Nah, kalau misalnya kita sudah dapatkan, maka kita potong di situ. Misalnya dengan kita bina, kita memberikan pelayanan konseling terhadap mahasiswa tersebut, kita dekati, kita betul-betul mengajari dengan baik bagaimana arti atau bagaimana seharusnya mahasiswa itu berada, begitu Bu. Nah, yang kedua mengenai isu-isu yang beredar misalnya di di sosial media ya. Jadi apabila misalnya kampus kita itu terkena isu, misalnya kampus ini sering terjadi tawuran, akhirnya pasti masyarakat itu akan memiliki kepercayaan yang kurang terhadap kampus kita. Nah, imbas-imbasnya itu pasti akan mengurangi jumlah mahasiswa kita nantinya setiap tahunnya, karena pasti akan terjas kampus kita itu tidak baik di mata masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai ASN itu dengan cepat tanggap untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut. Baik itu kita tanggap melalui media online maupun melalui sosialisasi ke masyarakat. Nah, lewat itu kita bisa memperbaiki dan kita akan menjalin hubungan kerjasama yang baik kepada stakeholder, kepada pengguna lulusan, sehingga nantinya lulusan kita akan terlihat di masyarakat. Oh, ternyata lulusan dari Unsulbar ini tidak hanya misalnya ya di Unsulbar itu anak-anak dijudge. Oh, ternyata di lulusan Unsulbar ini tidak hanya suka tawuran, tapi banyak juga yang kerja di perusahaan besar atau menjadi ASN misalnya dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, betul. Baik, sangat perlu sekali yang namanya pendekatan-pendekatan yang
supaya mahasiswa kita itu juga tahu seperti apa menjadi karakter yang memiliki karakter yang baik. Nantinya di ke depan setelah keluar dari kampus mereka dihargai oleh masyarakat, ya. Baik Pak Rizaldi. Ini kan sempat menyinggung tentang kebijakan, ya, pelayanan publik. Kita sebagai ASN itu melayani. Nah, pelaksana kebijakan salah satunya juga. Nah, bagaimana sanksi-sanksi yang diperoleh oleh mahasiswa apabila hal tersebut masih dilaksanakan atau masih dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Oke, baik Ibu. Jadi mengenai sanksi itu yang membuat kebijakannya itu kita sendiri, yaitu sebagai pembuat kebijakan. Nah, adapun apabila mahasiswa tersebut memiliki kesalahan yang begitu besar, pasti kita akan kembali lagi ke peraturan-peraturan yang mengikat kita, yaitu peraturan kampus. Nah, kita juga berada di bawah payung hukum. Nah, kalau saya secara pribadi sebagai ASN, kalau misalnya kasusnya ini bisa diselesaikan dengan baik, alangkah baiknya kita selesaikan saja dengan baik tanpa melalui jalur hukum. Karena mau bagaimanapun mahasiswa itu, kita sebagai dosen ini kita ya tetap sebagai pelayan publik. Nah, sementara mahasiswa di sini yaitu masyarakat itu sendiri yang harus kita layani. Jadi tetap kita akan mengikuti peraturan-peraturan yang telah terbentuk, akan tetapi kita juga tetap akan memberikan bimbingan-bimbingan konseling kepada mahasiswa agar mahasiswanya ini bisa kembali ke pemikiran atau jalan yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Ibu. Dan terakhir mungkin dari podcast ini, marilah kita sebagai penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Bukan hanya dengan mengetahui saja nilainya, tapi bagaimana kita bisa menerapkan, mengimplementasikan di lingkungan kerja kita. Mungkin seperti itu kita malam hari ini, Bu. Iya, baik. Kemudian begini Pak Rizaldi, ada juga sempat Pak Rizaldi menyampaikan tadi ya pembicara bahwa kalau ini berlanjut minat masyarakat untuk minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan di kampus itu akan menurun. Menurut kita bagaimana, Pak? Nah, kalau untuk minat, singkat saja, Pak. Ya, oke. Kalau untuk minat itu kita bisa mempromosikan kampus kita. Kampus kita misalnya memiliki banyak beasiswa, sehingga orang tua yang memiliki minat rendah terhadap kampus kita itu bisa tertarik lewat penawaran-penawaran yang kita berikan. Selain itu kita juga bisa memperlihatkan bagaimana tim-tim pengajar betul. kita. Tim pengajar itu dosen-dosen kita di mana kualifikasinya juga tergolong dari dosen-dosen dari perguruan tinggi yang baik. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, baik. Ya, betul, Pak. Baik Pak Rizaldi. Terima kasih banyak ini Pak Rizaldi atas masukan yang sudah diberikan atau pemahaman yang sangat luar biasa. Semoga kita semua tetap semangat dalam menjaga keharmonisan dalam dunia kerja, kemudian tepatnya di kalangan kampus Unsulbar. Baik Ibu, terima kasih banyak. Demikian untuk perbincangan kita hari ini.
Terima kasih Bu atas kunjungannya hari ini. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam rutinitas kita. Iya. Ya Bu. Saya akhiri teman-teman sekalian yang ada di luar sana. Semoga podcast hari ini bermanfaat Amin. kepada kita semua. Alhamdulillah saya Amin. dengan ucapan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu.